ada jasa Powell di balik kenaikan emas tembus level 2.300 dan salah satunya juga setelah data ADP yang melonjak naik, ternyata data ISM pun cenderung berseberangan. Dan kenapa harga minyak juga kecenderungannya bertahan di level 85 tanpa melanjutkan ke 88? Ini dia ulasannya. Oke, penggerak sentimen terkait dengan pergerakan tadi malam. Tentunya kita melihat dari data ekonomi, karena memang data ekonomi penting yang ada kemarin hanya berkisar kepada data ADP employment dari Amerika, dan juga di malam hari itu ada data ISM non-manufacturing PMI atau yang kita kenal dengan ISM service PMI. Nah, kemudian juga ada statement dari Powell. So, kita bahas satu persatu. Kondisi yang pertama adalah data ADP employment yang ternyata melonjak naik di level 184K atau 184.000. Angka ini lebih tinggi daripada ekspektasi 148.000. Padahal di bulan sebelumnya mereka mencatatkan di 140.000, tapi ya direvisi ke 155.000. Nah, otomatis inilah yang membuat kenapa dolar sangat kuat sekali di awal sesi New York. Saat itu dolar bersama imbal hasil treasury mengalami kenaikan dan emas tertekan kurang lebih sampai zona 2267 ataupun 65. Nah, tapi masalahnya adalah pergerakannya cenderung stabil, dan ini persis dengan apa yang kita duga kemarin, bahwasanya kecenderungannya pergerakannya tidak akan terlalu bombastis, tapi malah fondasi untuk mengalami rebound ataupun kenaikannya terlalu kuat. Dan akhirnya di beberapa jam setelahnya muncul dengan data ISM yang kecenderungannya adalah data relatif lebih lemah daripada ekspektasi. Bahkan data tersebut juga tercatat sebagai level yang terendah sejak tahun 2020, dan akhirnya boom, emas pun mengalami kenaikan yang cukup fantastis mendekati level 2.300. Tapi tidak sampai situ, ternyata di pertengahan malam pernyataan Powell yang cenderung menenangkan market yang agak gusar setelah minggu lalu kelihatannya Powell agak sedikit berubah dari yang sebelumnya less hawkish di pertemuan FOMC, ternyata cenderung berbalik kepada sedikit agak hawkish waktu pernyataan tersebut mengatakan bahwa mereka tidak terburu-buru untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Nah, tadi malam Powell kembali dengan mengatakan bahwa kalau memang ekonomi ataupun kondisi ekonominya sesuai dengan perkiraan dan berkembang lebih lanjut, dalam hal ini berarti ada penurunan ataupun pelonggaran di sisi inflasi ataupun tenaga kerja, atau let's say mungkin perlambatan ekonomi, maka kemungkinan mereka segera bertindak. Dan bahkan mayoritas pejabat Fed, dalam hal ini anggota FOMC, kecenderungannya akan mendukung untuk segera melakukan pemangkasan suku bunga dan membuka kemungkinan untuk tahun ini. Walaupun tidak spesifik ya, dia tidak menyebutkan juga berapa kali pemangkasan seperti halnya Bostic ataupun Waller, tapi dia kecenderungannya disambut antusiasme market yang akhirnya kembali tenang. Dan itulah yang mengakibatkan kenapa pasar saham pun Wall Street mencatatkan pembalikan yang cukup tinggi. Dan akhirnya di akhir ataupun di penghujung sesi New York, emas sentuh level 2.300. Pagi ini dia sudah berada di level 2.300, tapi permasalahan berikutnya adalah kapan atau bagaimana selanjutnya emas akan bereaksi terhadap data ekonomi. Oke, saya perlu ingatkan bahwa hari ini kita hanya relatif memiliki satu fokus data, yaitu klaim pengangguran mingguan. Kelihatannya sih nggak terlalu sporadis, efektivitasnya kelihatannya juga terlalu minim, dan market kelihatannya juga masih kecenderungan menahan diri. Untuk apa? Yes, karena semua masih tetap menunggu terkait dengan data NFP di hari Jumat. Nah, hal ini juga yang menunjukkan apa yang dikatakan oleh Powell, bahwasanya kebijakan berikutnya itu akan tetap bergantung kepada data ekonomi. Nah, kabar terbaru tentang minyak setelah kemarin diputuskan oleh OPEC, yaitu tetap mempertahankan produksi mereka di batas ambang yang dikurangi, maka kali ini pun kelihatannya ada pondasi baru, yaitu kabarnya Amerika gagal atau membatalkan untuk melakukan pembelian minyak mentah. Dan ini tujuan semula yang ditujukan untuk mengisi ulang SPR atau cadangan minyak strategis mereka ternyata ditunda. Alasan penundaan simple, yaitu harganya terlalu mahal, terlalu naik, dan itulah yang membuat kenapa angka 85 ini kelihatannya bertahan untuk sementara waktu. Saya curiga kalau ini terjadi dan beberapa waktu ke depan mungkin market mulai menilai, maka ada potensi kecenderungannya ini akan terjadi tekanan terhadap harga minyak. Bagaimana caranya? Mungkin bukan karena pengumuman dari Amerika yang mengakibatkan harganya turun, melainkan rencana Amerika untuk membeli SPR yang tertunda kemungkinan akan dilakukan dengan cara mengeluarkan inventory ataupun cadangan yang ada. Sehingga akhirnya minyak
berbanjiri di pasar, dan itu yang akan menekan supply, akhirnya harga pun tertekan. Nah, setelah itu barulah Amerika membelikan atau membeli kembali minyak tersebut. Ya, kita lihat saja inventory berikutnya kalau dirilis ternyata lebih tinggi daripada ekspektasi, maka itu adalah saat Amerika untuk menurunkan atau merendahkan harga minyak. Di sisi lain, Bank of America muncul dengan proyeksi terbaru mereka terkait dengan harga minyak. Saat ini harga Brent berada di kisaran $86 dan harga WTI ya mungkin ini dia memperkirakan akan ada di level 81, tapi secara umum mereka memperkirakan di musim panas ini kira-kira kurang lebih dia akan melihat harga di angka $95 per barel. Ini yang cukup menarik teman-teman. Ya, alasannya sederhana. Yang pertama adalah meningkatnya geopolitik. Terus yang kedua adalah kebijakan OPEC yang cenderung tetap dipertahankan sampai akhir kuartal kedua. That means sampai akhir Juni kita akan melihat seperti itu. Kemudian ada terkait dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Kenapa meningkatnya pertumbuhan ekonomi cenderung menaikkan harga minyak? Karena di situ berarti ada optimisme dan juga ada aktivitas ekonomi yang bergerak. Dan satu lagi yang tak kalah menarik adalah tingkat permintaan dari China yang katanya sudah mulai meningkat. Jadi, faktor-faktor ini yang menggerakkan Bank of America memproyeksikan harga minyak WTI kemungkinan bisa melonjak drastis. Goldman Sachs kembali menegaskan tentang proyeksi target mereka untuk S&P 500 dan kali ini kalau misalkan Anda lihat S&P 500 sudah berada di kisaran 5.270-an, kurang lebih mendekati 5.300 dan sejauh ini saya tidak melihat adanya breaking new high kembali. Kelihatannya market juga masih wait and see sampai at least data NFP besok dan juga CPI minggu depan. Dan proyeksi dari Goldman Sachs ini mengatakan bahwa mereka melihat ada potensi S&P 500 kemungkinan di akhir tahun 2024 ditutup di angka kisaran 5.200-an. Well, karena harganya sudah ada di sini dan sekarang baru bulan keempat di tahun ini, maka akan ada hal yang cukup menarik harus kita perhatikan. Apa yang akan terjadi di sepanjang bulan April sampai ke bulan November. Mungkin saja kalau misalkan volatility-nya meningkat, lalu kemudian ada kendala, mungkin di pertengahan tahun dia akan mulai koreksi ataupun penurunan. Tapi kemudian saat Fed bertindak dengan melakukan pemangkasan suku bunga, maka disitulah kemungkinan dia akan kembali naik. So, mungkin saja setelah 5.300 tersentuh, dia akan terkoreksi. Tapi, apapun bisa terjadi. Artinya, di sini Goldman Sachs cenderung mempertahankan outlook positif untuk risk aset dan itu berarti pasar ekuitas cenderung mengalami kenaikan kembali. Di sisi lain, JP Morgan memperkirakan ada 3 kali pemangkasan dari Fed di tahun ini, teman-teman. Dan ini sebetulnya konsisten dengan apa yang dia lakukan ataupun dia update beberapa waktu sebelumnya. Termasuk juga dari Goldman Sachs atau bahkan dari beberapa bank lainnya seperti UBS yang memperkirakan 3 kali pemangkasan 2024 tapi lebih agresif di tahun 2025 sebanyak 5 kali. Kita tinggal tunggu saja teman-teman. Posisinya masih tetap tergantung data, based on data. Proyeksi mereka terkait dengan GDP Amerika diperkirakan akan tumbuh ke level 2% dan kemudian inflasi sendiri diperkirakan akan turun secara bertahap dan akhirnya tembus ataupun sentuh level 2%-an. Secara bertahap tentunya masih butuh banyak waktu, tapi mereka juga memperkirakan kemungkinan pemangkasan pertama adalah bulan Juni. Ya, berarti April, Mei, Juni, perhatikan data inflasi, CPI ataupun PCE dan juga data non-farm payroll. Nah, ini juga yang mengakibatkan kenapa Wall Street kecenderungannya mengalami kenaikan pasca data ISM dan juga statement dari Powell. Kelihatannya mereka juga cukup menyambut gembira dengan pernyataan Powell. Semakin terbuka untuk melakukan pemangkasan di tahun ini dan at least masih proyeksinya atau ekspektasinya 61% untuk pemangkasan di bulan Juni. Di sisi lain, data ekonomi sudah berakhir dengan data hari Rabu kemarin. Jadi kita akan lihat data untuk sore ini ada service PMI dari zona Eropa dan juga Jerman, lalu kemudian juga ada ECB minutes dan tentunya paling besar adalah besok yaitu non-farm payroll. Sementara untuk sore ini tolong perhatikan data service PMI dari Jerman dan juga zona Eropa karena itu juga penting untuk mata uang euro. Setelah kemarin berhasil rebound, kita coba memvalidasi apakah kenaikan ini konsisten atau akan cenderung redup kembali. Karena beberapa kali sering kejadian kenaikan itu dibantu oleh pelemahan US dollar, sementara data ekonomi internalnya atau domestiknya kecenderungannya lemah. Nah, jadi tolong perhatikan kalau ternyata service PMI-nya turun, ya otomatis kenaikannya agak semu dan akhirnya terbanting kembali atau turun kembali. Dan itu yang dikhawatirkan juga sama berlakunya dengan Inggris karena sampai saat ini atau minggu ini
data ekonomi Inggris cenderung ya bisa dibilang relatif tidak terlalu signifikan dampaknya. Jadi kita masih perlu beberapa indikator yang menandakan bahwa itu adalah positif. Nah, selama data-data tersebut masih bersifat lebih rendah daripada ekspektasi, maka kita perkirakan kenaikannya akan bersifat sementara. Ini berlaku untuk euro dan juga pound sterling. Sementara itu di malam harinya, tolong perhatikan dengan klaim pengangguran mingguan. Tapi saya agak ragu kalau misalkan ini akan mengakibatkan atau berdampak sangat volatile, terutama untuk emas. Apalagi kalau kita perhatikan sepanjang 5 atau 6 hari terakhir, emas rally sangat panjang. Jadi saya rasa cukup wajar kalau hari ini digunakan market untuk profit taking ataupun mungkin sekedar menahan diri karena NFP yang akan menentukan besok. Jadi kalaupun misalkan dianggap penurunan, saya anggap penurunan ini hanya bersifat sementara. Dan saya rasa itu akan sangat wajar, termasuk juga untuk pasar saham. Tapi who knows, ternyata terjadi kejutan. Klaim pengangguran melonjak atau bahkan turun secara drastis sehingga volatility akan kembali bergerak lebih liar. Nah, tapi catatannya teman-teman, kalau ternyata sampai malam ini semua bergerak lebih liar dan dolar terprosok lebih rendah, maka kemungkinan hati-hati di hari Jumat bisa saja anti klimaks. Artinya, proyeksi untuk profit taking ataupun katakanlah proyeksi penurunan bisa saja terjadi di akhir pekan. Bukan hari ini, tapi besok.